etikat baik sih dari pihak klub gitu, tapi untuk apa ya bahasanya gimana, aku mungkin ke perasaan aku aja. Pertama-tama memang terkait dengan kasus Jenny yang terakhir kemarin sudah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap putusan tersebut kami melakukan upaya hukum banding terkait dengan putusan dari Pengadilan Negeri. Pada saat proses pengajuan banding ini yang seperti tadi Jenny sampaikan bahwa ada komunikasi dari pihak klub kepada pihak kami untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah antara pihak Jenny dan pihak klub. Akhirnya memang kami menyadari bahwa selama ini komunikasi dengan pihak klub memang kurang baik, ya, sehingga setelah adanya putusan kemarin pihak klub melakukan komunikasi yang sangat intensif dengan pihak kami kepada pihak Jenny. Artinya di sini ada suatu miskomunikasi antara pihak klub dengan pihak Jenny sehingga muncul gugatan ini. Nah, pada saat kemarin kita ajukan upaya hukum banding ini, ada sebuah kesepakatan bersama antara pihak Jenny dan juga pihak klub untuk mengakhiri permasalahan hukum ini, upaya hukum ini dengan secara kekeluargaan dan juga musyawarah antara pihak Jenny dengan pihak klub. Begini, saya pikir terhadap gugatan kami terkait dengan pencatutan nama dan juga gugatan balik rekonvensi dari pihak mereka ini kan sama-sama jadi dikabulkan oleh majelis hakim. Artinya dari situ bahwa para pihak ini melihat bahwa kita menyadari bahwa proses hukum ini sangat melelahkan, banyak makan waktu dan juga menguras energi, sehingga dari situ para pihak berpikir bahwa ini kalau memang ada media untuk bisa kita bermusyawarah, ya kita bermusyawarah. Nah, untuk itu memang ada itikat baik ya dari pihak klub untuk berkomunikasi dengan pihak kami, dengan Jenny Cortez, dengan tim kuasa hukum. Ini ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, secara kekeluargaan. Akhirnya ada sebuah kesepakatan bersama di mana akhirnya antara kami dan pihak klub ini sepakat untuk menghentikan permasalahan hukum ini sampai dengan kemarin pada saat setelah kami mengajukan banding, maka ada perdamaian antara pihak Jenny dan juga pihak klub. Langsung dari pihak klub berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pimpinan kepada salah satu orang dalam dari pihak klub sendiri. Iya sih, jadi kalau waktu yang pertama sih kan agak kecewa waktu pertama ya. Kecewanya kan dulu kan memang komunikasi dengan pihak pengacara mereka itu kan agak susah gitu, karena mungkin Komunikasinya nggak terbangun gitu kan, sampai akhirnya hasilnya seri itu sih kecewa. Tapi sampai akhirnya kita mengajukan banding, terus tiba-tiba dari pihak klub sendiri akhirnya datang ke kita berkomunikasi. Mungkin kalau dari awal sudah berkomunikasi dengan orang ini, mungkin kita nggak mungkin sampai ke jalur hukum. Tapi kan ini kan mungkin karena ada kesalahpahaman juga sama pihak pengacara waktu kemarin, kan komunikasinya kurang baik gitu kan. Maka akhirnya pas kemarin itu pihak mereka datang ke kami, ya udah membicarakan semuanya, terus ada kesepakatan bersama. Istilahnya kan berarti kan ada etikat baik lah dari mereka untuk datang ke Jenny gitu. Itu mengenai perdamaian, mengenai kesepakatan bersama antara Jenny Cortez, tadi kan sempat disebut ini dari tuntutan 11 miliar gitu ya. Sekarang bagaimana? Memang dari awal saya tegaskan bahwa pihak Jenny Cortez itu bukan mempermasalahkan nilai nominal materialnya. Saya katakan bahwa yang terpenting adalah ini mengenai itikat baik, goodwill dari para pihak yang selama ini dianggap menggunakan atau mempublikasikan nama Jenny Cortez. Nah, sehingga ketika komunikasi ini terbangun, komunikasi antara pihak-pihak yang dianggap menggunakan atau mempublikasikan nama Jenny Cortez ini bertanggung jawab
ya bertanggung jawab dan juga membuka komunikasi, maka kita sebagai pihak Jenny ini juga menerima dengan sangat terbuka sekali sehingga ada kesepakatan. Jadi saya katakan lagi, bukan soal, dari awal kami katakan bukan soal nilainya, tapi kita melihat dari itikat baiknya para pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Nah, intinya bahwa mereka sekarang ini ya tahu bahwa Jenny Cortez adalah ini sekarang. Jadi Jenny Cortez itu tidak ada lagi yang si A, si B, si C, tapi sudah mereka mengetahui dan sudah mengakui bahwa inilah Jenny Cortez gitu. Artinya kita selesaikan di situ bahwa memang artinya selama ini komunikasi yang tidak terbangun antara para pihak. Berarti selesai. Iya, jadi mungkin kalau nggak adanya kasus ini, itu mungkin aku juga nggak akan pernah mendaftarkan nama aku di Haki ya. Tapi memang ini adalah sebuah pelajaran. Aku rasa semua public figure tidak pernah berpikir namanya harus dihaki, karena kan mereka berpikir ya udah itu nama keartisan, terus ada nama pribadi gitu kan. Kita juga nggak pernah berpikir kalau nama itu bisa dimanfaatin nama orang lain. Ternyata dalam kasus Jenny ini kan nama Jenny dimanfaatin orang lain untuk mencari uang gitu kan. Dan ya istilahnya kalau nama Jenny dimanfaatinnya di klub, suatu saat mungkin ada artis lain juga namanya dimanfaatin untuk penipuan atau apa. Jadi pembelajarannya adalah sebaiknya teman-teman artis mendaftarkan namanya di Haki gitu, biar nanti ke depannya nggak ada problem seperti gini gitu. Jadi ya ini pengalaman pertama sih, aku rasa belum ada deh yang kasus kayak gini namanya diduplikat sama orang lain gitu. Tapi ya alhamdulillahnya sih kita udah damai dengan pihak klub. Tapi kalau sama yang KW-nya sih enggak. Ya jadi kenapa sekarang diadakannya preskon juga, karena memang berpengaruh untuk pekerjaan Jenny gitu. Karena kan Jenny kan kerja di klub nih, kalau DJ kan. Nah itu berpengaruh banget dengan adanya kasus ini. Jadi orang akhirnya suka untuk memakai Jenny di klub gitu, karena kan masih bermasalah gitu. Dengan nama Jenny Cortez ada 2 gitu yang pakai. Jadi dengan adanya preskon memberikan informasi kalau Jenny udah berdamai dengan pihak klub. Terus mereka juga sudah mengakui Jenny Cortez itu yang mana. Ya kedepannya syukur memang hidupnya lebih lancar lah gitu, lebih lega setelah perjalanan hampir setahun ya. Setahun lebih lah. Setahun lebih. Kita tuh mulai jalan itu kan Juni ya. Bulan lepas tahun lebih. Mulai kita mulai kita kirim informasi 1 tahun lebih lah perjalanannya. Nah, tapi yang nggak berasa lah ya. Padahal berasa sih. Berasa sih, bolak-balik pengadilannya berasa sih. Ya kalau misalkan setelah terdaftar di Haki, kita belum menerima job banyak ya. Karena kan memang kita belum ada preskon kalau Jenny udah damai sama pihak klub kan. Dan mungkin ada hubungannya juga namanya pekerjaan DJ. Terus kita berhubungan dengan klub-klub. Jadi ada problem, ada sama salah satu klub. Kondisi COVID juga nih. Ya, dan kondisi COVID juga kan. Nah, alhamdulillah sih setelah preskon, insya Allah sih pekerjaannya lancar. Karena kan memang beberapa klub di Jakarta juga udah ada yang buka kan gitu. Apalagi permasalahan jadi udah kok kalau masalahnya udah selesai gitu. Jadi mereka pun mengakui Jenny Cortez itu yang mana. Rencanaannya ya sekarang aku lagi fokus sama bikin YouTube, bisnis tempat makan sama sekolah DJ. Komunikasi. Oh iya, sama apa gitu. Ya ini yang menurut saya perlu teman-teman media dan bahkan nanti mungkin teman-teman artis ya, artis melihat bahwa Jenny salah satu artis, salah satu pekerja seni yang mencoba untuk melakukan terobosan. Terobosan apa? Terobosan hukum ketika seseorang ya menggunakan namanya itu tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Nah, selama ini mungkin orang artis mereka nggak berpikir. Nah, kesulitannya sangat banyak sekali kesulitannya. Kesulitannya apa? Kesulitannya bahwa sampai saat ini ternyata pihak penegak hukum kita, pihak-pihak yang belum melihat bahwa nama dalam industri seni ini sangat penting, dan ini mereka hanya berpatokan kepada
apa namanya, perlindungan hukum ini sangat konvensional. Dia tidak progresif seperti saya sampaikan tuh. Jadi namanya eksklusif. iya, harusnya ketika memang ini nama seorang public figure sudah bisa dibuktikan, maka tidak lagi bisa melihat bahwa apakah sudah didaftarkan atau tidak. Harusnya mereka melihat bahwa memang faktanya begitu. Kemarin itu agak sangat kesulitan meyakinkan bahwa kita ini sebenarnya dilindungi oleh undang-undang, karena salah satu syarat bahwa bisa didaftarkan itu adalah harus tidak boleh nama orang terkenal. Kalau Jenny kan sudah nama terkenal sebenarnya, maka seharusnya Jenny itu sudah dapat, secara hukum itu sudah dapat perlindungan. Nah, itu memberikan keyakinan kepada hakim itu sangat sulit sekali. Nah, mudah-mudahan dengan adanya konpres, terus dengan kita memberikan edukasi kepada masyarakat, saya berharap tidak ada lagi masalah-masalah seperti ini. Karena apa? Karena masalah-masalah seperti ini akan banyak merugikan dunia seni, ya, pekerja seni, yang mereka itu sebenarnya sangat mungkin sampai saya belum aware lah dengan namanya mereka, ya, belum aware terhadap namanya mereka, belum aware terhadap perlindungan hukum terhadap nama mereka. Nah, ini yang akan sangat banyak sekali dan akan, menurut saya, ini suatu kemunduran bagi pekerja seni atau bagi para rekan-rekan artis yang nantinya namanya akan banyak digunakan oleh orang dengan bebas. Ini harus menjadi catatan penting sebenarnya. Kita tadi sudah berkomunikasi dengan pihak kami, dari pihak mereka itu tadi sebenarnya mau sama-sama, cuman kan tadi kita jadwalkan minggu kemarin, ya, Kamis kemarin. Cuma memang karena satu dan lain hal, hari ini tidak bisa hadir di sini karena memang ada kegiatan lain di luar, sehingga tadi sampaikan salam kepada semuanya bahwa saat ini sebenarnya kita sudah tidak ada masalah apa-apa. Harapannya sih ya semoga karir aku dengan sudah berdamai lancar semuanya. Terus sih ditawarin ngejob juga di sana sih. Itu berkahnya tuh katanya. Ditawarin ngejob di sana. Ya, betul itu. Saya yang langsung kemarin komunikasi tuh dengan pihak mereka, bahwa Jenny ditawarkan untuk langsung nanti pada saat sudah buka langsung Jenny diminta performance. Jadi itu kalau itu kembali kepada Jenny dan manajernya. Bukan kewenangan saya. Kembali kepada manajer aku mau apa enggak gitu kan. Ya. Nah, kalau saya harapannya bahwa ke depan permasalahan sebenarnya tidak ada lagi, ya. Masyarakat semakin cerdas, penegak hukum kita semakin progresif berpikirnya, berpikir ke depan, bukan berpikir konvensional yang saat ini masih sangat konvensional sekali. Maka saya pikir, harapan saya sebagai penegak hukum bahwa ke depannya penegak hukum kita ini lebih progresif melihat permasalahan-permasalahan seperti ini, karena sangat penting sekali. Kasihan untuk artis-artisnya. Yes. Kasihan karena kan kita ngebangun karir dari nol gitu sampai orang tahu siapa nama artis yang udah terkenal itu, ya kan. Terus tiba-tiba pas ada kasus kita nggak bisa menang, ya Mas. Iya, karena banyak sekali gitu. Ya harus ada hakinya gitu. Jadi ya pembelajaran. Jadi ya buat teman-teman artis lebih aware aja sih. Di kasus Jenny ini lebih aware sama namanya, biar namanya daftar di haki. Ya daftar di haki ya lumayan. Lumayan. Tapi memang perlindungannya luar biasa, ya. Akan diakui. Tapi ya perlindungannya luar biasa. Lama ya, berapa tahun Mas jadinya? Jadinya 2 tahun. Tapi kalau misalnya dalam 1-2 tahun itu tiba-tiba nama jadi dipakai lagi orang lain, sampai saat ini sih belum ada sanggahan, ya. tapi bisa? Sampai Atau saat ini nggak bisa. nggak bisa ya? Jadi saat ini Jenny sudah didaftarkan, namanya sudah kita ajukan permohonannya. Alhamdulillahnya sudah 1 tahun. Ini udah 1 tahun kita daftarkan. Bentar lagi jadi ya? Ya, insya Allah nggak lama lagi akan keluar sertifikat hakinya. Mudah-mudahan sampai dengan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan terkait dengan permohonan hak dari nama Jenny Cortez. Tidak ada yang keberatan sampai saat ini. Itu kalau nama dari lahir Mas, nama misalnya nama artis itu emang nama dari lahir, Nah, itu perlu daftarkan atau tidak? daftar juga? Oke, makanya kalau begini, sebenarnya ini yang kita inkonsisten. Nah, inkonsisten penegak hukum kita seperti pada saat di sidang, mungkin rekan-rekan media itu ngikutin persidangan saya ini yang cukup ramai ketika saya menanyakan ini kepada ahli, bahwa apakah perlu seorang nama orang terkenal itu didaftarkan kepada
Dirjen Hakti untuk mendapatkan perlindungan. Karena secara undang-undang nama orang terkenal itu tidak perlu didaftarkan, dia harus sudah mendapatkan perlindungan. Karena nggak bisa didaftarkan, misalnya nama Jenny Cortez, kalau kita pikir ini sudah nama orang terkenal, patokannya apa? Nah, banyak sekali media, bukti-bukti media-media yang menggunakan nama Jenny Cortez dengan nama Jenny Cortez.